Maka siapapun engkau hari ini, apakah engkau sedang menanggung hutang, menanggung sakit, sedang gagal, sedang bersedih, sedang pecah rumah tangganya, ingatlah, doa inilah jalan keluarmu. Doa inilah peganganmu. Doa inilah solusi yang Allah titipkan agar engkau tidak tenggelam dalam masalah, melainkan bangkit dengan pertolongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, hidup ini tidak selalu indah seperti yang kita harapkan. Ada saat di mana kita merasa dunia seakan-akan runtuh dan menimpa pundak kita. Hari-hari terasa begitu panjang. Malam-malam terasa sangat gelap, tidak ada bintang. Dan setiap detik dalam hidup kita hanya menambah rasa berat di dalam dada. Bayangkan ketika hutang menumpuk, sementara penghasilan kita kecil, bahkan sekedar untuk membeli beras sangat berat. Telepon dari penagih hutang tidak pernah berhenti. Hati kita gelisah. Tidur tidak pernah nyenyak. Atau mungkin engkau diuji dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Setiap hari tubuh terasa lemah, langkah gontai seperti melayang. Sudah ke dokter ini itu, sudah minum obat, tapi tidak ada hasilnya. Seringkali engkau menatap orang-orang yang sehat dengan iri, berharap hidupmu bisa kembali normal seperti mereka. Ada pula yang diuji dengan rumah tangga yang tak lagi hangat. Setiap hari pertengkaran, suara keras, bentakan, tangisan, dan hati yang penuh dengan luka. Rumah yang seharusnya jadi tempat istirahat justru menjadi sumber kegelisahan. Atau mungkin engkau kehilangan pekerjaan. Setiap pagi melihat anak dan istri, kemudian menatap mereka dengan kasihan, dengan kesedihan. Sementara engkau hanya bisa diam, menahan tangis dalam hati karena belum menemukan solusi. Bukankah semua itu terasa berat? Bukankah dada ini rasanya ingin meledak? Kadang kita bahkan ingin menyerah. Tetapi saudaraku, jangan pernah lupa, dalam kondisi paling gelap sekalipun, selalu ada cahaya yang tidak pernah padam. Dalam kondisi paling sempit sekalipun, ada pintu yang selalu terbuka untuk keluar. Itu adalah pintu Allah. Allah Sang Maha Penolong, yang tidak pernah menutup rahmat-Nya, yang tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, meski semua orang di dunia berpaling darinya. Dan di saat-saat sulit seperti ini, kita harus kembali kepada Allah. Kita harus datang, merendahkan diri, menundukkan kepala, meneteskan air mata, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena doa inilah senjata terakhir yang justru menjadi kunci utama pertolongan Allah. Rasulullah SAW telah mengajarkan doa indah untuk menghadapi kesulitan. Doa yang singkat, sederhana, namun mampu mengguncang langit, menggetarkan hati, dan mengundang rahmat Allah. Kemudian rahmat-Nya turun menyelimuti hidup kita. Sambil melanjutkan video ini, silahkan ketikkan kata Qabiltu di kolom komentar. Kemudian like dan share kepada keluargamu, kepada teman-temanmu. Karena barang siapa yang mengajarkan suatu kebaikan, maka Allah memberikan kepadanya satu pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengerjakannya. Silakan siapkan alat tulisnya, kertasnya, pulpennya, atau direkam dengan handphone Anda. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah akan mengubah permasalahan yang sedang Anda hadapi dengan beribu macam kebaikan dan keberkahan yang tidak pernah ada habisnya. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghis. Allahumma ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghis. Allahumma ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghis. Wahai Allah, Zat yang maha hidup, Zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Doa ini sahih diriwayatkan oleh Tirmizi. Kemudian setelah membaca doa yang pertama, bacalah doa yang kedua. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ainin,
wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Artinya apa? Ya Allah, aku mengharap rahmat-Mu, maka janganlah Engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Perbaikilah seluruh urusanku, tiada Tuhan selain Engkau. Doa ini pun doa yang sahih, berasal dari hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kapan waktu yang terbaik untuk membaca doa ini? Yang pertama adalah setelah sholat fardu. Jadi jaga sholat fardu 5 kali dalam sehari. Setelah selesai sholat, berzikir sebentar, kemudian membaca doa ini tadi. Ya, kemudian waktu terbaik yang kedua adalah di sepertiga malam terakhir. Setelah sholat tahajud, silahkan baca doa ini. Waktu-waktu itu adalah waktu saat Allah turun ke langit dunia. Jadi insya Allah semua doa yang diucapkan di waktu-waktu ini akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu yang ketiga yang terbaik untuk membaca doa ini adalah ketika hati kita benar-benar sempit, ketika masalah benar-benar menghimpit, ketika pikiran sudah buntu, silahkan dibaca doa ini. Karena ini pun masuk waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu pada waktu kita sedang mengalami kesulitan yang kita tidak mampu untuk menanganinya. Kemudian doa ini juga dibaca ketika sujud. Ya, ketika sujud terakhir dalam sholat kita, setelah membaca doa sujud, lanjutkan dengan 2 doa ini. Waktu sujud adalah waktu paling dekat seorang hamba dengan Allah. Ya, jadi ini saudara-saudaraku, silahkan diamalkan. Doa ini diijazahkan kepada saudara-saudaraku semuanya, dan kaum muslimin siapa saja bebas untuk mengamalkannya, dan justru dianjurkan untuk mengamalkannya. Khasiat doa ini apa? Yang pertama, menenangkan hati yang sedang gelisah. Seberat apapun masalah kita, ketika Allah sudah membantu kita, Allah memberikan ketenangan di dalam hati kita, insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang bertindak secara gegabah. Kita akan tetap tenang secara emosional, kita tidak menggebu-gebu, kita tidak mudah terpancing untuk kemudian marah, emosi, mengambil langkah yang salah. Kemudian khasiat yang kedua, membukakan pintu pertolongan Allah di saat-saat kita mengalami kesulitan, di saat-saat jalan yang kita lalui sedang buntu. Kemudian khasiat yang ketiga, menjadikan segala urusan diperbaiki oleh Allah. Bagaimana, apakah Anda mau urusannya diperbaiki oleh Allah? Pastikan mau. Silahkan amalkan doa ini. Kemudian khasiat yang keempat, menumbuhkan harapan baru ketika hidup kita terasa gelap. Ketika kita sudah tidak punya harapan lagi, silahkan dibaca doa ini. Insya Allah ada harapan baru yang Allah berikan kepada kita. Kemudian khasiat yang kelima, doa ini diajarkan langsung oleh Rasulullah. Maka siapakah yang lebih hebat dari Rasulullah? Siapakah yang lebih dekat dengan Allah dibandingkan dengan Rasulullah? Ketika doa ini sudah diajarkan oleh Rasulullah, maka siapapun yang mengamalkannya, maka sudah mendapatkan izin dari Rasulullah. Dan pasti mustajabah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, seberat apapun masalahmu, entah itu hutang yang menumpuk, pendapatan yang kecil, di PHK dari kerja, cicilan yang tidak terbayarkan, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, rumah tangga yang retak, atau hati yang selalu gelisah, jangan pernah berhenti berdoa. Bacalah doa ini dengan penuh keyakinan, insya Allah, Allah akan bukakan jalan keluar yang terbaik, karena tidak ada masalah yang lebih besar daripada
murka Allah kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.